نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dhairiyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman begitu berjalan dengan cepat, zaman demi zaman. Zaman now, di mana di era globalisasi sekarang ini kita senantiasa dihadapkan dengan hiruk pikuknya keadaan. Tanpa sadar waktu begitu singkat sudah menginjak kita hari ke-22. Sebelum itu mari kita niat bareng-bareng agar puasa kita dikuatkan sehari penuh dalam keadaan diijabai diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi sahri ramadhani hadis sanati fardhalillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kemarin tadi malam kita menjalankan malam Lailatul Qadar, malam ke-21. Nanti malam kita jalankan begitu sesuai dengan urutannya. Besok kita sudah malam 23. Kita jalankan terus. Ibadah jalan terus. Dekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus, jangan sampai iman kita menjadi gundah, iman kita menjadi lemah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang harus kita jalankan. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin ardhihas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita, diperjelas dengan Al-Imran ayat 134. Bersegeralah di bulan Ramadan ini, di akhir-akhir ini. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja diberikan suatu maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apapun yang kita lakukan ditegaskan dalam surat Al-Baqarah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dijelaskan beberapa surat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya salat, pentingnya zakat. Setelah kita menunaikan salat begitu jalan, maka apa yang kita lakukan adalah zakat. Sekarang ini di akhir ini perbanyak dengan zakat, sedekah, zakat insal rizqa mis sedekati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah, dengan cara berbanyak zakat.
Kemudian menunaikan zakat itu banyak sekali hikmahnya. Sekarang apa hikmah dengan kita menunaikan zakat? Alias diri kita bina diri kita didik di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak punya rasa kikir, pelit, pailit bin medit. Gayanya sok elit. Ekonomi sulit. Kehidupannya wataknya pelit, pailit bin medit. Suruh sedekah mikirnya berbelit-belit. Semua ini dilakukan hamba-hamba Allah yang sifatnya dihuni iblis. Hikmah daripada kita memiliki atau daripada kita menunaikan zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Apa? Pertama adalah mensucikan jiwa kita. Zakat dapat membersihkan jiwa dan sifat kikir, pelit, rakus dan tamak yang terdapat pada diri kita. Rakus, tamak ini sifat-sifat yang merupakan kotoran-kotoran hati. Pelit, kikir ini kotoran-kotoran hati. Griteti di dalam hati. Bikin kotor aja dalam hati. Ini kita singkirkan. Kita sucikan. Di bulan Ramadan ini kita sucikan. Kita dekatkan makrifat kita kepada Allah. Munajat kita pada Allah. Harta mati tidak kita bawa. Kita sucikan semuanya. Dengan harta kita keluarkan zakat. Ini yang pertama. Kalau ingin kita semua dibersih dari jiwa kita, tunaikan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian hikmah kedua, menolong sesama. Zakat dapat membantu orang fakir miskin yang membutuhkan bantuan lebih-lebih di bulan Ramadan seperti ini. Makanya kalau mengeluarkan zakat nih bagi orang-orang yang mampu, jangan nunda-nunda. Keluarkan sekarang. Berikan kepada fakir miskin biar mereka bisa kesempatan untuk bisa senang. Kita persiapan beli baju, beli persiapan hari raya Idul Fitri. Mereka bisa ada persiapan. Kegembiraan mereka merupakan suatu pahala mengalir pada diri kita. Kegembiraan mereka merupakan suatu hal hikmah, hidayah, berkah buat kita yang memberi zakat. Maka berlomba-lombalah di dalam suatu hal kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mensukai suatu hal orang yang berbuat dalam suatu kebaikan. Berlomba-lombalah kita di dalam berzakat. Namun jangan sampai ada niat tertentu yang akan bisa membuat hati kita menjadi sombong. Wastakbaru anha. Sombong di hadapan Allah karena kita paling banyak mengeluarkan zakat. Kemudian mendorong kerja keras. Ini yang ketiga. Zakat dapat mendorong orang untuk bekerja. Bekerja keras agar mampu memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan. Kita kerja keras, kita banting tulang. Bagi yang mampu untuk berusaha, berjuang, bisa memberi zakat. Maka tidak ada aturan bagi kita. Kemudian kita bilang, saya belum punya uang untuk zakat. Bekerjalah semampu kita. Berzakatlah semampu kita. Tidak ada takaran, tidak ada tafsiran, tidak ada hal-hal yang keharusan. Harus begini zakatnya, harus segini zakatnya. Semampu kita kalau memang kita tidak mampu. Semampu kita. Jangan menunggu segala sesuatu yang hal-hal yang ini menyebabkan kita untuk tidak bisa mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat. Sebanyak-banyaknya kita mengeluarkan zakat, maka Allah akan berikan jalan keluar sebagaimana kita ikhlas ridha di hadapan Allah ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah zakat yang keempat yaitu menumbuhkan akhlak mulia. Zakat dapat menumbuhkan akhlak mulia seperti murah hati dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Diri kita murah hati, rasa kemanusiaan kita tertanam pada diri kita. Merasa mereka yang sedang kelapar, bagaimana orang miskin yang gak makan, bagaimana kondisi mereka dalam kekurangan. Kita ini bulan Ramadan merasakan, yang kita rasakan adalah apa yang mereka rasakan tiap hari. Kita hanya merasakan
sebulan dalam 1 tahun, yaitu khusus di bulan Ramadan ini melaksanakan puasa, merasakan apa penderitaan mereka hamba Allah yang dalam keadaan kekurangan. Sementara mereka itu fakir miskin, setiap hari ini kekurangan, setiap hari. Ustaz, kalau manusia itu tidak pernah rasa cukupnya. Yang dinamakan orang kaya adalah orang yang cukup dalam segalanya. Bukan harta berlimpah, bukan punya usaha yang banyak tapi tetap kurang aja. Ini bukan orang kaya, orang fakir ini malah. Setiap manusia punya sifat yang dirakusi atau dirasuki oleh iblis. Artinya apa? Manusia itu selalu kurang, tidak pernah ada cukup sampai nanti akhir hayat. Setelah ajal menjemput, baru dia nyesel. Ketika mengeluarkan zakat, ada aja alasannya. Supaya apa? Supaya gagal mengeluarkan zakat. Menunda-nunda mengeluarkan zakat. Ditunda-tunda, tunda lagi. Kita tidak mikir sebentar lagi bagaimana, apakah umur kita nyampe apa enggak. Ini yang harus kita perhitungkan. Kemudian memperkuat keimanan, yaitu hikmah mengeluarkan zakat yang keenam. Zakat dapat memperkuat hubungan antara hamba dan Sang Pencipta, meningkatkan kita keimanan serta ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengeluarkan zakat, kita ingat sama Allah. Ya Allah, hari ini alhamdulillah aku bisa mengeluarkan zakat, aku bisa sedekah, aku bisa infak. Apapun bentuknya, alladzina yunfiku, terus dijelaskan siapa itu orang yang bertakwa. Alladzina yunfiku fisyara'i wadh-dharra'i, yaitu orang-orang yang selalu mengeluarkan sedekah, menginfakkan hartanya di saat dia fisyara'i, di saat dia senang, wadh-dharra'i, dan di saat dia susah, di dalam keadaan dia gelisah tetap mengeluarkan zakat. Ini menambah ketakwaan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita lebih dekat dan semakin dekat. Fadhkuruni adhkurkum. Ketika kita dekat sama Allah, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Waskuru lillahi in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Kemudian yang selanjutnya, hikmah mengeluarkan zakat yang ketujuh adalah membersihkan harta kita. Zakat dapat membersihkan harta kita dari segala hal yang bersifat haram menuju yang halal. Jadi kalau ada harta kita yang sifatnya haram di mata Allah, kita nggak tahu. Disinilah kesempatan kita untuk membersihkan harta-harta kita. Apakah kita tidak cukup dengan kita bisa makan tiap hari, bisa minum tiap hari tanpa kendala yang ada? Sementara mereka dalam keadaan kekurangan. Kalau kita bisa ngajak ke samping, ke kanan, ke kiri, tidak ngajak ke atas, ngajak ke bawah terus, introspeksi diri dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dengan cara kita mengeluarkan zakat, kita bisa mawas diri, bisa menintrospeksi hati kita, yang mungkin hati kita sombong, tanpa sadar tekan lagi. Karena apa? Karena kita mengeluarkan zakat. Ingat pada mereka yang nggak punya. Ketika harta yang kita punya terbersihkan dengan sedekah-sedekah seperti ini, maka kehidupan kita akan ditambah lagi oleh Allah dengan amanah yang lebih dan lebih. La azidannakum la in syakartum la azidannakum la azidannakum la azidannakum. Bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan sedekah yang Allah berikan, yang kita lakukan. Amanah yang Allah berikan kita bisa sedekahkan. Maka ini merupakan suatu keistimewaan buat hamba Allah yang masih punya iman. Kemudian membuka pintu rezeki, hikmah mengeluarkan zakat yang ke-8. Jadi dalam hadis disebutkan hendaknya kita mencari rezeki dengan cara kita mengeluarkan banyak bersedekah dan bersedekah. Di dalam suatu Al-Quran firman Allah disebutkan ibarat satu dahan
satu tangkai ini ada 7 buah. Per buahnya ada 100 butir. Bisa dibayangkan, satu tangkai ada 7 buah. Satu buahnya ada 100 butir. Jadi kalau 100 butir, 100 biji ini kalau sekali 7 sudah 700. Mengeluarkan satu tangkai kita dapatkan 700 pahala. Masya Allah. Maka selalu disindir dalam Al-Quran dalam firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakat wa atuz zakat. Ini 2. Kemudian menghilangkan iri hati. Zakat dapat menghilangkan penyakit iri hati dan dengki pada diri kita. Hati yang tertutup, hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim isyawah. Semua organ-organ tubuh yang tertutup. Karena tidak bisa masuknya iman, karena kita benar-benar dalam kemaksiatan. Disinilah obatnya kita, yaitu menghilangkan rasa iri dengki. Kita sedekah. Makanya ketika zakat, ketika sedekah, tidak usah nunggu-nunggu. Ayo rame-rame bersedekah, ayo berlomba-lomba dalam sedekah, berapapun itu, berapapun nilainya, lebih-lebih seperti ini kita memberikan hidangan buka puasa pada mereka-mereka musyafir, yatim piatu, kaum duafa. Berlomba-lombalah kita di dalam hal seperti ini. Jangan ditunda-tunda ketika kita sedekah. Ketika kita bersedekah, antum tidak sedekah, insya Allah saya akan sedekah. Tetapi tidak pernah laksanakan. Kapan kita bilang insya Allah sementara kita tidak menjalankan? Jalankan. Ketika ada panggilan untuk berzakat, jalankan semaksimal mungkin. Bekerja keras semaksimal mungkin. Seikhlas kita, seridha kita. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian mewujudkan suatu keadilan. Zakat dapat mewujudkan suatu keadilan dalam distribusi dan kepemilikan harta. Kita pilih harta yang kita punya, bagaimana kondisinya, berapa persen kita pilihkan, kemudian kita sisihkan berapa persen. Ibarat kita punya harta 1 juta misalkan dalam setahun, ini hitungan sementara. Misalkan kita punya harta, kita hitung dalam 1 tahun, kemudian harus kita keluarkan emalnya 2,5%. Berapa atau berapa persen? Oh, saya mampu, saya akan keluarkan 10%. Boleh. Saya akan keluarkan usia 20% dari harta yang saya punya. Boleh. Semakin banyak harta atau zakat yang kita punya keluarkan, maka akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hikmah mengeluarkan zakat adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat tergantung mereka bagaimana kondisi mengeluarkannya. Ingat pesan Ustaz, andai kata antum mampu, antum orang kaya, antum orang punya, andai kata mengeluarkan zakat, alangkah baiknya lebih baik bagikan door to door, datangin dia, jangan sampai memberikan keplek yang sifatnya ini akan memancing daripada apa yang dinamakan hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu injak-injakan, desak-desakan, sampai ada yang pingsan, sampai ada yang mau seperti itu yang pernah kita lihat, berdesakan-desakan hanya ingin mendapatkan zakat. Kalau bisa hal-hal seperti ini, seperti daripada hikmah yang terakhir tadi, mewujudkan kesejahteraan masyarakat ataupun apapun bentuknya, alangkah baiknya kita koordinasi yang sebaik-baiknya. Moga bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan kita jadikan hamba Allah yang bisa menunaikan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah di dalam berzakat, di dalam bersedekah. Usyikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.